Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di kolamnya TJ Fish Farm. Akan melakukan penarikan benih ya, benih dari indukan ikan jenis nila TJ. Untuk berbincang dengan ownernya, kali ini lagi sibuk dulu. Katanya sibuk kasih makan hewan peliharaan yang lain. Sini ada kucing tuh, banyak kucing. Nah, ini kolam TJ Fish Farm. Ini kolam untuk deder benih ya. Tuh calon-calon benih ini. Ini sekitar 80.000 ekor. Kita lihat kolam produksi. Tuh, pemandangannya cukup enak. Ini kolam produksi yang akan dipanen besok ya. Tuh, ikan-ikan nilanya banyak. Tuh, pagi-pagi udah pada lapar. Kolam produksinya ada 7 ya. 4, 1, 2, 3, 4. Ini kolam ikan hias. Ada kucing banyak. Nah, ini lagi persiapan pengeringan air kolam induk. Di sini kita akan panen larva. Nah, ini kolam indukannya sedang dilakukan persiapan untuk pengangkatan induk dan larvanya. Kita spill sedikit dulu. Apakah ada larva di sini? Oh, ternyata banyak. Sambil menunggu air kering, kita ngopi dulu. Jangan lupa ngopi. Oke, sambil menunggu kolamnya kering, kita berbincang-bincang dulu dengan sang owner. Ini kolam baru kering 70%. Kita menuju owner dulu ya. Berbincang-bincang bagaimana siklus perputaran ikan di TJ. Assalamualaikum. Halo guys. Nah, ini owner dari TJ Fish Farm. Jangan dibilang owner guys, saya masih buru guys. Kita tanya-tanya bagaimana. Oke, siap Bang Yamin. Apa Ini Bang Yamin? saya mau tanya siklus perputaran dari larva benih sampai panen. Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan apa? Waktu perputarannya. Waktu perputaran larva. Larva biasanya kita angkat sekitaran 30 hari 40 hari. Dulu dari indukannya, dari indukan langsung di kolam belakang. Ya, yang lagi dibedahkan ya. Ya, yang lagi dibedahkan. Itu biasanya siklusnya 40 hari paling lama. Tapi sekarang alhamdulillah lebih cepat sekarang. Ini per tanggal ini tuh 30 harian. 30 hari. Nah, dari larva kita masukin ke kolam situ Bang Yamin tuh. Oh iya. Kolam benih. Ya, kolam benih. Si kolam benih itu paling cepet 1,5 bulan, paling lambat 2 bulan. Untuk ukuran sampai ke 3 jarian. 3 jari. Malah kadang jackpotnya banyak yang lebih biasanya. Yang ada yang 4 jari, ada yang 2 jari besar. Beda-beda Bang Yamin. Ya, maksimal berarti di 2 bulan kalau kolam benih ya. 2 bulan, 2 bulan di kolam benih, jarang lebih, malah kebanyakan kurang kita. Ya. Nah, dari sana paling nanti kita nunggu si kolam-kolam produksi ini Bang Yamin. Bisa dilihat ini nih. Ya. Ini kolam produksi semua. Kolam produksi ya. Ini kolam produksi semua. Si benih ini nanti masuk ke sini Bang Yamin. Masuk ke sini. Ya, masuk ke sini nih. Masuk ke sini. Kita lihat sini Bang Yamin. Sini. Boleh. Kita sepil langsung ikannya. Langsung. Nah,
Ini nanti misal nih si kolam ini diangkat nih. Ya. Nah, nanti kita ambil dari benih yang tadi di atas. Oh. Nah, untuk yang ukuran. Berarti dibedahkan lagi nih. Ya, benih. dibedahin dulu itu nanti yang si benih. Nanti kita masuk lagi ke sini. Ini yang ini diangkat, kita sortir lagi di situ, sortir lagi. Semua pokoknya semua awalnya di kolam benih. Yo. Yang ini udah usia berapa? Ini sekarang usia 2 bulan untuk dipanen nanti tanggal 1, Mang Yamin. Tanggal 1. Tanggal 1, ini tanggal 1. Ukuran ini udah ada yang 1 kilo 2, 5 on, ada yang 6 on. Ya, Besar-besar Mang Yamin ini kalau diangkat. Nah, ini usianya 2 bulan. Dari tebar ukuran 4 cm sampai 12 cm. 12 cm itu 2 jarian Mang Yamin. Oh, jadi kita untuk kolam produksi daging berapa bulan itu? Di kolam produksi daging standarnya di sini 2 bulan Mang Yamin. 2 bulan. Sekarang lebih dari 2 bulan. Malah ada beberapa yang kadang 1 bulan 3 minggu kalau udah besar. Jarang lebih lah. Kalau lebih pun paling lebih karena waktu biasanya paling semingguan lebih. Ya. Seperti itu Mang Yamin. Iya, itu untuk siklusnya ya. Nah, untuk sekarang untuk pakan. Untuk pakan ya. Oke, kita untuk bahas pakan. Kalau pakan kita pakai protein rendah Mang Yamin. Ya. Protein di 28. 28%. Nah, terus kalau banyak pakan, banyak pakan itu per kolam. Sebenarnya kita kalau panen itu marab itu massal. Ya. Nah, cuma kita suka kasih spare per kolam itu, yang ini sampai panen itu sekitaran 8 sak. 8 sak. 8 sak. Maksimal itu paling 9, jarang lebih dari 10 dia. Oh, satu kolam untuk satu kolam. Satu kolam, standarnya satu kolam di 8 sak sampai 9 sak. Nah, itu untuk pakan. Nah, untuk hasil panen. Nah, oke, hasil panen. Ya. Ada yang mau ditanyakan apa hasil panen? Untuk hasil panen biasanya ini per kolam. Kan ini ukuran kolam beda-beda nih. Nggak rata semua, ada yang besar, kecil. Mungkin hasilnya juga berbeda-beda ya. Betul, Ya. beda-beda. Untuk Kalau hasil kadang kita gimana tebar Mang Yamin. ya. Jadi rata-rata kalau tebar di TJ Fish Farm itu standarnya di 40 kilo, 35 kilo, paling besar itu di 50 kilo. Ya. Nah, dari kolam ini aja Mang Yamin. Ya. Nah, yang ini cukup kecil ya kolamnya ya. Cukup lah, saya kurang tahu juga nih. Dari yang 4 ini mungkin dari yang 4 yang ini paling kecil ya. Betul, yang ini paling kecil. Ini biasanya paling target kita paling bagusnya di 3,5 kintal. 3,5 kintal. 3,5 kintal dari tebar sekitaran 35-an, 30-35 kiloan. Dari benih 4 cm sampai 12 cm. Itu Jadi paling kecil. Jadi 3,5 kintal. Jadi 3,5 kintal paling kecil. Paling kecil. Pak, jackpotnya? Jackpotnya banyaknya di ukuran 6 ons, 7 ons. Ini kayaknya udah ada Mang Yamin ini yang 6 ons, cuma 7 onsnya harus diangkat kayaknya minimal. Kalau lihat di atas 6 ons sudah ada, 5 ons mah udah banyak ini. Sisanya masih kecil-kecil, tapi kecil pun kecil konsumsi. Paling di ukuran 5 sama 6 lah. Oh, jadi dari tebar 35 kilo bisa dapat paling rendah itu ya 3,5 kintal itu. Paling rendah 3,5 kintal. Berarti bisa lebih dari 3,5 kintal. Bisa lebih. Kadang ada yang 4 kintal. Gimana sebenarnya kalau si ikan nila ini gimana cuaca Mang Yamin? Gimana cuaca? Karena apa? Misal kalau cuacanya agak nggak enak kayak sekarang nih, hujan. Nah, si makannya agak kurang biasanya. Cuma kalau di siklus cuaca panas biasanya lebih enak makannya dan biasa kita bisa sampai push ke pakannya lebih banyak. Pokoknya amannya itu si pakan yang masuk nanti tidak akan terbuang Mang Yamin. Santai, jangan mengirit-ngirit pakan kalau kata saya Mang Yamin. Yo. Berarti kalau yang 50 kilo tebar itu bisa sampai 5 kintal lebih. Kalau 50 kilo sebenarnya itu yang kolam yang atas Mang Yamin. Ya. Yang Iya itu? kan, yang itu? Ya ada. Yang itu biasanya terjackpot.
terjackpot karena tingginya di 1 meter 20-an, 1 meter 20-an. Terjackpotnya karena apa? Karena banyaknya itu suka lebih dari perkiraan. Nah, standarnya misal kita standar 5 kintal nih, kadang 6 kintal setengah pun dapat. Dari tebar 50 kiloan. 50 kilo. Mungkin karena si kolamnya agak dalam sama airnya lebih besar kayaknya. Itu Emang jackpot. yang ini berapa kedalaman kolam? Kalah. Nah, sekarang saya mau tanya nih untuk kedalaman kolam. Oke, kedalaman kolam, Bang Yamin. Kedalaman kolam sebenarnya standar dinilai itu kedalamannya kalau kata saya di 80 sampai 100-an. 80 sampai 100 80 sampai 100 cm. kedalamannya. Kadang banyak yang bilang 120 juga nggak apa-apa, 110 juga nggak apa-apa. Cuma kalau kata saya 1 meter udah cukup. Ya, Yang Mas. penting kalau di ikan nila itu masalah air, Bang Yamin. Nah, Ya. lihat di sini nih. Hah? Nah, air ini menghasilkan oksigennya lebih gede, Bang Yamin. Jadi saya bisa tebar padat di sini karena oksigennya full. Yo, Nah, ya. si nila bergantung dari oksigen yang dibawa di kolam. Seperti yang ini juga besar-besar, Bang Yamin tuh. Ya. Oh, besar-besar. Ini kolam kecil tapi bisa maksimal karena si oksigennya full. Begitu, siap. Siap. Oke, kita lanjut lihat bongkar itu aja dulu yuk. Siap. Yuk. See you, mangga. Terima kasih.